Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Atira dari jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 dengan NIM 70220012063. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai mind mapping yang telah saya buat sebelumnya, yaitu dengan judul ergonomi dan file kerja. Adapun topik pembahasan yang pertama yaitu ergonomi kesehatan dan sistem manusia dan mesin. Nah, di mana ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ergon yang diartikan sebagai kerja atau bekerja, dan nomos yang diartikan sebagai aturan atau hukum alam. Nah, menurut Eko Nurmianto tahun 1996 mendefinisikan ergonomi sebagai studi tentang aspek manusia dalam lingkungan pekerjaannya yang ditinjau secara anatomi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perencanaan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih ketika kita bekerja harus ergonomis? Jadi begini teman-teman. Ketika kita bekerja dengan ergonomis, maka kita akan memperoleh rasa nyaman dalam bekerja, menghindari kelelahan, menghindari gerakan dan upaya yang tidak perlu, serta menggunakan tenaga yang sedikit tapi hasilnya maksimal. Nah, sehingga ini dapat meningkatkan produktivitas kerja kita. Adapun prinsip dari ergonomi sendiri yaitu bagaimana penyesuaian pekerjaan, alat kerja, dan lingkungan kerja dengan manusia dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan manusia itu sendiri sehingga tercapai suatu keserasian antara manusia dan pekerjaannya. Dan ada beberapa aspek-aspek yang ada di ergonomi. Yang pertama yaitu faktor manusia yang terdiri dari faktor internal seperti umur, jenis kelamin, status gizi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Contohnya seperti riwayat penyakit, lingkungan kerja, adat istiadat, jenis pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Adapun aspek yang kedua yaitu antropometri dan aspek yang ketiga yaitu sikap tubuh dalam bekerja. Dan ini kedepannya kita akan bahas satu persatu. Nah, selanjutnya yaitu sistem manusia dan mesin atau display dan kontrol. Nah, adapun mekanisme dari display dan kontrol ini di mana hal yang pertama yaitu display ini mencatat dan memberikan info yang kemudian operator ini menyerap info secara visual lalu menginterpretasikan info tersebut. Dan kemudian operator ini membuat keputusan dan mengkomunikasikan keputusan ke mesin dengan mekanisme kontrol, yang kemudian instrumen kontrol ini memberikan display tentang hasil dari tindakan operator tersebut, yang kemudian akhirnya sistem kerja mesin ini memberikan proses kegiatan sesuai yang diprogramkan. Display dan kontrol adalah penghubung utama antara pekerja dengan mesin dan peralatan. Nah, display ini adalah bagian dari lingkungan yang memberikan informasi kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Nah, manusia ini menerima informasi dari lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, informasi yang tidak langsung inilah yang memerlukan display. Display ini berfungsi untuk mempresentasikan informasi yang unsable kepada manusia. Nah, secara modalitas, display ini dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu visual display, yang merupakan alat penyampai informasi yang dirancang untuk ditangkap oleh mata manusia. Dan yang kedua yaitu auditory display, yang menyampaikan informasi melalui telinga. Dan yang ketiga yaitu tactile display, yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui indera sentuhan. Tipe display ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu statis, yaitu display memberikan informasi yang sama seperti simbol, rambu-rambu, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu dinamis, yaitu informasi dapat berubah sesuai kondisi.
Adapun topik yang kedua yaitu beban kerja fisik dan mental dan keluhan MSDS. Nah, di mana beban kerja sendiri itu keadaan di mana banyak atau sedikit suatu tugas yang diberikan kepada para pekerja dan memberikan pengaruh terhadap kinerja pekerja tersebut. Beban kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, beban kerja fisik, di mana ini merupakan suatu beban kerja yang membutuhkan energi fisik otot manusia seperti otot jantung, paru-paru, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu beban kerja mental, di mana ini merupakan perbedaan antara tuntutan kerja mental dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh pekerja yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu keluhan MSDS atau musculoskeletal disorder. Nah, di mana ini merupakan keluhan pada bagian otot-otot skeletal yang dirasakan seseorang mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai berat. Nah, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi MSDS ini. Yang pertama yaitu faktor pekerjaan, di mana ini meliputi postur kerja, beban kerja, frekuensi, dan lama kerja. Dan faktor yang kedua yaitu faktor individu yang meliputi dari umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, masa kerja, dan indeks massa tubuh. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana meliputi getaran, tekanan, dan mikroklimat. Adapun topik selanjutnya yaitu manual handling dan penilaian ergonomi, di mana manual handling ini berhubungan dengan pemindahan beban kerja, di mana pekerja menggunakan gaya otot untuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, membawa, dan menggenggam objek. Nah, tujuan dalam penerapan manual handling ini tentunya untuk memastikan aktivitas dilakukan dengan benar dan terkendali melalui pendekatan manajemen risiko. Nah, ada 5 jenis aktivitas yang terdapat dalam manual handling ini, yaitu mengangkat atau menurunkan, memutar, menahan, membawa, dan mendorong atau menarik. Nah, ada juga beberapa faktor-faktor risiko dalam pekerjaan berat yang terdapat dalam manual handling ini, yaitu yang pertama, radang otot dan keseleo, yang kedua, gangguan sendi, yang ketiga, cedera pada jaringan lunak, dan yang terakhir, penyakit kronis. Selanjutnya, penilaian ergonomi, di mana di sini ada 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, Hirach, GSA, dan Hazop. Nah, Hirach ini merupakan metode mulai dari menentukan jenis kegiatan kerja tersebut, yang kemudian diidentifikasi sumber bahayanya sehingga didapatkan risikonya. Nah, kemudian akan dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. Adapun dari metode GSA ini atau Job Safety Analysis, yang merupakan sebuah proses di mana langkah-langkah kerja dalam suatu pekerjaan ini dianalisis, kemudian diurutkan dalam sebuah daftar. Nah, GSA ini hampir mirip dengan metode Hirach, namun ada sedikit perbedaannya, di mana GSA ini yang dinilai adalah langkah-langkah dari setiap pekerjaan tersebut yang akan dilakukan dan lebih spesifik. Sedangkan Hirach ini yang dinilai adalah bahaya atau risk suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu metode Hazop, di mana ini adalah standar teknik analisis yang digunakan dalam persiapan penetapan keamanan dalam sistem baru. Adapun topik selanjutnya yaitu fisiologi kerja dan postur kerja, di mana fisiologi kerja ini adalah salah satu cabang ilmu ergonomi yang fokus membahas terhadap ukuran energi yang dikeluarkan atau energi yang dikonsumsi oleh manusia dalam keadaan beraktivitas atau sedang bekerja. Nah, ada beberapa batasan energi baik untuk pria maupun wanita berdasarkan penelitian yang dikeluarkan oleh Bonger tahun 1962. Di mana yang pertama yaitu pria, energi rata-rata maksimal sekedar 5 kilokalori per menit, detak jantung maksimal 120 detak per menit. Yang kedua yaitu wanita, di mana energi rata-rata maksimal 4 kilokalori per menit dan detak jantung maksimal 110 detak per menit.
Next, postur kerja yang merupakan suatu yang dijadikan titik penentu dalam melakukan analisis keaktifan terhadap suatu pekerjaan. Nah, di mana postur kerja ini dilakukan oleh pekerja harus ergonomis, maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh pekerja tersebut akan baik. Adapun metode yang digunakan dalam pengukuran postur kerja ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu rula, yang kedua QEC, dan yang ketiga OAS. Rula ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan analisis terhadap tubuh bagian atas, sedangkan QEC ini adalah metode yang dengan cepat dapat mengidentifikasi tingkat keluhan punggung, bahu, lengan, atau pergelangan tangan, dan leher. Sedangkan OAS ini digunakan untuk mengevaluasi postural stress yang terjadi pada seseorang ketika sedang melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan keluhan MSDS atau kelainan otot. Oke, next topik selanjutnya yaitu antropometri dan rancangan stasiun kerja, di mana antropometri ini adalah sebuah pengukuran tubuh manusia, yaitu mulai dari pengukuran panjang, lebar, diameter lingkaran, perhitungan rasio dan proporsi yang didasarkan pada 2 atau lebih pengukuran, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk ukuran serta fotografi tubuh. Nah, di mana informasi dasar tentang struktur tubuh manusia ini dapat digunakan untuk memperkirakan gaya yang bekerja pada sendi dan jaringan tubuh dan gaya yang dihasilkan. Nah, ada beberapa faktor-faktor antropometri, yaitu mulai dari jenis kelamin, umur, rasio, etnis, pekerjaan, lingkungan, daerah, tingkat sosial, maupun status nutrisi. Berbicara tentang desain stasiun kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sikap posisi kerja, yang kedua yaitu antropometri dan dimensi ruang kerja, dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan kerja, yang keempat yaitu efisiensi ekonomi gerakan dan pengaturan fasilitas kerja, dan yang kelima yaitu energi kerja yang dikonsumsikan. Nah, sebagai contoh kesesuaian antara kursi dengan meja kerja, di mana ukuran kursi antropometri yang didesain untuk orang Indonesia pekerjaan sambil duduk, di mana ketinggian kursi pria 550 tinggi lutut ditambah 25 sepatu ditambah 25 kelonggaran sama dengan 5.600 mm. Untuk wanita dengan tinggi 540 tinggi lutut ditambah 40 tinggi sepatu ditambah 25 kelonggaran sama dengan 665 mm. Next, topik yang terakhir yaitu psikologi kerekayasaan dan produktivitas kerja, di mana psikologi kerekayasaan ini merupakan cabang psikologi yang meneliti tentang kondisi psikologi pekerja dengan memperhatikan interaksinya dengan mesin atau alat kerja maupun lingkungannya. Nah, untuk mengurangi kesalahan pekerja ketika berinteraksi dengan mesin atau alat kerja dan lingkungannya. Psikologi kerekayasaan ini juga berhubungan dengan waktu respon manusia, di mana faktor pengaruhnya yaitu jenis kelamin, suhu tubuh, umur, kelelahan, latihan, tangan dominan, dan jenis stimulus. Adapun produktivitas kerja ini merupakan perbandingan hasil kinerja yang aktual atau output dan pengorbanan atau input yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun organisasi untuk mencapainya. Nah, ada beberapa indikator pengukuran produktivitas kerja ini, mulai dari pengembangan diri efisiensi, hasil pencapaian semangat kerja, kualitas atau mutu, dan kemampuan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.